Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat siang malam. Saya akan memberikan kuliah tentang katarak. Apa itu katarak? Sebelumnya bertes dulu silakan. Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Oh Di situ no. ya. Kita lihat siapa yang sudah mengerti. Nah, sekarang mulai kuliah ya. Kebanyakan mereka nggak tahu ada yang 60% itu putih-putih di tengah itu katarak. Bukan. Kita lihat situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kuliah online pagi ini, siang ini, malam ini, perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Iwan Kurniawan. Ya, saya dinas di Rumah Sakit Bayangkara. Kali ini saya diberi materi tentang apa itu katarak, gimana manajemen katarak di puskesmas atau primary healthcare. Oke. Nah, sumber yang akan saya pakai itu diambil dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Gimana menurut Permenkesnya tahun 18. Kemudian saya juga ngambil dari, nanti bisa diklik di link YouTube-nya itu, dari kuliah dari Universitas Malang, kemudian dari UI juga, dari CEC, dari hasil webinar ya. Kalian bisa diklik di link ini, dua ini. Oke, bisa. Kita awali dengan anatomi. Apa sih lensa itu? Lensa itu lihat, ini ada bola mata. Ini tampak depannya, ini belakang. Di depannya seperti ini. Kalau dibesarin, lensa itu di sini. Udah tahu semua kan? Yang anterior itu namanya ada kapsul, sampai posterior melingkar. Kemudian ada korteks dan nukleus. Intinya itu. Nanti ini 3 lapisan ini ya bisa menjadi katarak. Fungsinya untuk melihat. Kalau terjadi katarak tidak bisa melihat. Jadi keluhan utamanya tidak bisa melihat. Secara epidemiologis 39% katarak itu dari kebutaan. Ya, blindness, kebutaan. Hampir 39% di seluruh dunia, menyusul yang lain-lainnya. Oke, terbanyak katarak di seluruh dunia. Apa risiko? Faktor risiko dari katarak antara lain karena umurnya sudah 60, terus penyakit-penyakit, diabetes, darah tinggi, dan kondisi kesehatan lain matanya. Kemudian gaya hidup, lifestyle, misalnya merokok, alkohol, steroid yang lama, terus gara-gara itu jadi gemuk, gambar ini lihat gemuk. Kemudian ada faktor keturunan ya. Kemudian ada penyakit mata yang kronis. Tapi terakhir ini penyebab terbanyak adalah karena faktor risiko yang lebih banyak diungkap adalah karena eksposur dari sinar matahari yang kebiasaan orang Indonesia tidak mau pernah malu atau tidak pernah pakai kacamata anti UV, maunya yang kacamata hitam gaya-gaya. Itu udah akan bisa. Oke. Nah, patofisiologinya, lensa itu kebanyakan terdiri dari air dan protein. Kalau terjadi katarak, sinar yang ini kan normal ditembus sini. Kemudian kalau ada katarak, karena pengumpulan dari protein-protein yang ada di lensa itu menjadi suatu kecenderungan tidak jernih lagi, sehingga lensa yang sinar masuk itu menjadi berpendar, sehingga keluarnya silau, kadang ada yang double itu karena proses mekanik di sini, proses kimia, sehingga lensa menjadi tebal dan lebih keras ya. Nah, gejala umumnya sign katarak, tanda dia mengeluh berawan atau penglihatannya kabur seperti ini. Fade color seperti ini, warnanya agak buram-buram gimana, halus. Ada glare, silau, ada kayak bulatan pelangi. Kalau melihat cahaya malam hari berkurang, double vision kadang-kadang melihatnya. Oke.
Nah, gimana pemeriksaan katarak? Pemeriksaan katarak itu harus diperiksa. Yang pertama adalah visusnya, visual acuity. Kemudian pemeriksaan anterior segmen, kemudian segmen posterior. Anterior segmennya yang jelas lensanya kita lihat, ya. Kemudian segmen posteriornya dengan funduskopi jika nampak, jika funduskopi positif. Kemudian kita cek juga tekanan intraokulinya, dan yang terakhir kita lihat segmen posterior menggunakan USG atau biometri untuk menentukan ukuran lensa tanam yang akan dipasang. Nah, gimana ini satu-satu kita bahas visual acuity. Kalian kan sudah tahu apa ini? Ini adalah Snellen card, kartu yang dipasang jarak 6 meter atau 20 inci. Ini pakai 20 inci, ya. Normalnya itu di atas garis merah. Kalau tidak bisa gimana? Tidak bisa sampai huruf yang kecil, sangat merah 20/20, misalnya sampai E aja. Kita cek menggunakan pinhole. Ini pinhole-nya dipasang di trial lens ini, tutup satu, yang keluarnya kabur ini disuruh melihat. Kalau semula E ditutup dengan lubang kecil, ada lubangnya pinhole ini, dia lebih terang. Misalnya kemudian bisa membaca F, P, T, U, Z, L, P, E. Nah, berarti itu kemungkinan karena kelainan refraksi. Tapi kalau setelah disuruh baca E, disuruh ngintip di lubang pinhole, ditaruh sini, tidak bisa, masih tetap tidak bisa, tidak ada perbaikan. Itu kemungkinan ada kelainan media refraksi, bisa jadi katarak. Itu, ya. Kemudian kalau sudah curiga ini kemungkinan ada kerusakan organ, kerusakan media refraksi di katarak atau retina, kita pastikan dulu lensanya kita cek menggunakan loop dan center. Matanya dilihat dari samping 45 derajat. Nah, bisa kelihatan di sini apakah ada shadow test apa enggak. Kalau ada shadow test seperti ini, berarti kemudian katarak imatur. Kalau tidak bisa melihat sama sekali shadow testnya, berarti katarak imatur. Tentunya kelihatan sekali bahaya putihnya. Ini contoh yang lainnya. Ini kalau matur ini putih. Nah, ini ngeselitnya pakai slit lamp, kalau ini bukan pakai loop atau center. Nah, setelah itu kita screening lagi dengan tonometer shot untuk mengukur tekanan bola matanya. Sudah tahu cara pemeriksaannya? Ditetesi dulu anestesi, ini gambar ini dengan pantokain. Setelah nggak perih, nggak nyeri, baru kita menggunakan shot itu dan tegak lurus, permukaan pasiennya tidur, jari kita arahkan tegak lurus seperti ini, akan nampak itu skalanya keluar berapa. Kalau 5 berarti normal. Kita lihat 5 dengan beban 5,5 di konversi tabel ini. Kita ukur skalanya 5. Tinggal kalau di tabel dengan beban 5,5 kelihatan ini 15,9, berarti normal. Kalau misalnya ternyata 0 skalanya, ini kan nggak ada di skalanya, ditambah bebannya sampai 10 misalnya, 10 dia mau keluar berapa? Kalau misalnya muncul 5 beban 10, ternyata tekanannya 37,2, seperti itu, tinggi itu. Oke, ya nanti belajar lagi. Kemudian untuk memeriksa katarak dipastikan lagi, setelah itu dilakukan pemeriksaan menggunakan midriatil untuk supaya pupilnya lebar, dan dipastikan lagi itu lensanya benar-benar keruh atau memutih atau katarak, dilebarkan ya. Untuk setelah lebar baru kita bisa melakukan pemeriksaan dengan funduskopi untuk memeriksa posterior segmennya menggunakan funduskopi. Alatnya seperti ini ya. Jadi diintip di lubang windownya, sinar senter dinyalakan, diarahkan ke mata pasiennya, duduknya sekitar 1 meter. Kalau udah ada fundus refleksnya, kita maju pelan-pelan ke dekatnya. Dari fundus refleks aja kita udah melihat kalau fundus refleksnya jernih, nggak ada hitam-hitam di tengah, itu normal. Kalau ada hitam-hitam kayak ini berarti kataraknya imatur. Ini adalah ketentuan dari RACSS, Rapid Assessment Cataract Surgical Service. Untuk katarak imatur lebih gampang pakai funduskopi kalau terlatih, kalau diajarkan
kalau sudah mahir funduskopi akan cepat daripada pakai senter. Kadang-kadang meragukan karena pupilnya belum dilebarkan. Jadi nanti kalau sudah jadi dokter, jangan sekali-sekali mendiagnosa katarak pupilnya belum dilebarkan, pupilnya belum dimidriatil ya, pakai yang ini tadi, yang ini. Nah, ini. Kemudian baru diperiksa, dipastikan, baru dirujuk. Nah, nanti dirujuk di dokter mata akan dilakukan pemeriksaan USG atau biometri. Ini alatnya ya, di USG untuk mengetahui segmen posteriornya ada blasiurit ini atau yang lain-lain. Kemudian diukur ukuran lensa nanti yang dipasang, melihat dengan mematok, memasukkan rumus kurvatura kornea dan aksial length panjang bola mata. Keluarlah hasilnya lensa yang dipasang. Ini contohnya. Setelah pupilnya dilebarkan, ini katarak jenis lameler ya. Ini katarak insufisien, masih ada kayak roda pedati ini. Katarak imatur. Ini katarak matur. Kalau prematur seperti ini sudah mulai menggelembung istilahnya, lensanya itu mulai ada intumescent istilahnya. Kemudian Morgagnian katarak itu sudah terlalu matang, terlalu tua. Intinya airnya melorot seperti ini, ada bulan sabit. Ini kosong isinya. Seperti itu, katarak Morgagnian. Nah, ini yang sering salah ya. Jadi kalau kalian pakai yang buku turun-temurun yang putih itu, kadang disebutkan membedakan katarak imatur dan matur menggunakan bilik mata depan. Nggak ada. Cara membedakan pertama itu sekali lagi, untuk menentukan katarak imatur matur menggunakan visus dulu. Kalau visus katarak imatur itu masih bisa ngitung jari, tapi kalau matur cuma lambaian tangan ya, dan cahaya, kadang ada cahaya senter masuk tuh. Kemudian kalau diperiksa segmen anteriornya tadi, lensanya sebagian putih opak. Kalau matur penuh opak total ya. Kalau imatur ada iris shadow, kalau matur nggak ada ya. Kalau imatur tuh funduskopinya masih nampak. Kalau ada terang, ada tengah-tengah, di hitamnya ada tengah-tengah. Kalau putih enggak. Terus kalau ini nggak ada bulus refleks sama sekali, katarak matur itu penuh ya. Nah ini kalau pembagian yang ada di PNPK katarak di Depkes, Permenkes itu membagi juga menurut LUCH S3. Dia berdasarkan kekeruan di nuklear, kortikal atau kapsulnya ya. Itu tujuannya untuk menggampangkan teknik operasi. Misalnya Vigo ini sangat bermanfaat kalau kataraknya di kapsul harus seperti apa, atau kataraknya tinggal di kortek harus seperti, kalau kataraknya tinggal di kornea, nah itu gimana penata laksanaan tipenya, teknik yang dipakai gimana, itu bermanfaat untuk pembagian katarak ini. Nah ini contoh lagi katarak imatur, matur, yang ini matur, ini ada iris shadow, bukan iris shadow, ini matur semua, ini matur. Nah gimana penata laksanaannya? Kadang karena nggak mau operasi dikasih obat tetes mata dulu, tujuannya ya untuk supaya matanya lebih sehat, tidak kering matanya. Dikasih air mata buatan supaya dia siap untuk operasi. Terus juga kadang-kadang karena masih belum operasi, kalau ada perbaikan setelah diukur kacamatanya, ya udah dipakai kacamata dulu, asal dia masih sehari bisa baca, bisa kerja, bisa nonton TV gitu. Nah definitifnya ya operasi. Nah apa tujuan operasinya? Untuk meningkatkan visus ya. Kalau visusnya nggak maju dari seperti Garut tetap seperti Gartus, ya nggak ada kemajuan, berarti nggak berhasil operasinya. Kemudian meningkatkan mobilitas pasien dan tidak tergantung. Kalau orang tua kan gitu, karena kalau nggak bisa, gara-gara nggak bisa melihat, kamar mandi nggak bisa, ke kamar tamu nggak bisa. Kalau operasi paling nggak minimal dia bisa melihat orang yang datang, ini di ruang tamu, ini di dapur gitu. Kemudian menurunkan rasa takut.
menjalani rasa takut, kalau takut dia menjadi buta. Karena kalau dibiarin memang tambah buta, menurunkan ya. Karena takut butanya segera operasi, itu malah bagus. Nah, ini diagram alur menurut PNPK Permenkes ya. Itu ada patokannya 6/18. Kalau visus 6 per lebih jelek dari 6/18 harus dioperasi, ada indikasi. Kalau belum, bisa dilakukan pemberian kacamata sampai dia ada penurunan fungsi. Kemudian dicek ada penyulit apa enggak, diperiksa lagi. Itu 6/18 intinya. Kemudian kapan indikasi katarak? Operasi katarak, fungsi visusnya tidak berbanding, tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya purnawirawan TNI misalnya, purnawirawan TNI misalnya menteri atau purnawirawan TNI yang pangkatnya kopral, jelas beda kebutuhannya. Kalau purnawirawan TNI yang menteri itu ya jelas dia sedikit aja katarak segera kepingin operasi. Kalau purnawirawan yang pekerjaannya di cuma pensiun, ngopi, ngerokok, nggak akan butuh dia puas dengan ngerokok ngopinya. Kalau purnawirawan TNI yang menteri dia harus di depan komputer, harus WA, lihat data, ya segera harus operasi. Itu maksudnya ya. Kalau orang yang berpendidikan tinggi, intinya harus segera dioperasi sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus operasi katarak yang jelas dapat meningkatkan kemampuannya dia sehari-hari. Kemudian indikasi berikutnya menjadi hambatan jika ada penyakit segmen posterior, misalnya ada retinopati diabetes, itu kan perlu penanganan laser. Nah, karena ada kataraknya ya harus diambil dulu kataraknya, kemudian baru di laser supaya nggak tambah parah retinopatinya. Kemudian diambil katarak, indikasi kalau ada misalnya angle closure glaukoma, ada glaukoma yang menyebabkan kerusakan organ lain, katarak glaukoma juga bisa, harus cepat-cepat diambil itu kataraknya supaya nggak terjadi glaukoma ya. Indikasi kontraindikasinya pasien tidak mau dioperasi, ya jangan dipaksa. Tidak mau dioperasi, takut misalnya, ya jangan dipaksa, malah susah nanti operasinya. Kemudian kacamata atau alat bantu sudah tidak mungkin lagi, tidak mau, pasiennya tidak cocok seperti tadi pekerjaannya, tergantung pekerjaan. Misalnya penjahit, kalau masih bisa nonton TV tapi tidak bisa jahit lagi, melihat dekat, ya harus dioperasi. Kemudian indikasi kontraindikasinya, nanti hasil operasi tidak akan meningkatkan. Artinya misalnya sudah kita prediksi retinanya ada kerusakan toksoplasma choroidinis, kita operasi, nanti kemungkinan hasilnya tidak ada peningkatan, tetap aja visusnya karena sarafnya rusak, ya nggak ada gunanya, nanti terus kecewa pasiennya ya. Kemudian kualitas pasiennya itu tidak menjanjikan, misalnya kataraknya udah stroke, dia cuma bisanya tidur aja, umurnya tinggal beberapa hari, nggak bisa meningkatkan, nggak bisa. Terus pasien tidak aman melakukan operasi, misalnya ada penyakit jantung, kalau dia operasi katarak langsung tiba-tiba bisa mati di meja operasi, atau penyakit yang lain. Kemudian pasiennya tidak inform consent, tidak menyetujui ya, jangan dipaksa operasi, tidak ternyata inform consent. Kemudian setelah ada kontraindikasi, setelah post op dia nggak bisa diatur, artinya tidak kooperatif, nggak bisa diem. Setelah post operasi kok tiba-tiba kemungkinan akan kambuh gaduh gelisahnya, itu kan berbahaya. Dia nyakar matanya misalnya tambah rusak, diobati dulu gaduh gelisahnya, gangguan jiwa, baru nanti operasi. Apa yang disiapkan?
sebelum operasi. Dicek sistemiknya dulu, tes gula, dicek gula darahnya, kemudian ada infeksi enggak, perdarahan apa enggak, tidak ada hipertensi. Kemudian kalau musim-musim kayak gini pandemi, rapid test perlu, swab test, foto torak, enggak ada jantung, enggak ada minum-minum riwayat obat, pernah di kateter jantung apa enggak, perlu persiapan apa enggak, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya, katarak, operasi katarak. Nah, sebelahnya ini katarak SICS, ini katarak Vico ya. Nah, ini di insisinya hampir 1 cm, kalau insisinya cuma 2,7 mili. Nah, ini nah, ini pakai mesin Vico, pecah dihisap ini langsung. Tapi kalau yang SICS manual, disendok, lihat, dikeluarkan pecotot gitu. Kemudian manual dihisap, dibersihkan. Tapi dua-duanya sama, dipasang lensa ya, tapi jenis lensanya yang ini kaku, ini bisa melipat, masuk dalam, mengembang. Nah, ini bisa mengembang. Kalau ini tadi kaku, itu aja. Terus ini ditambah jahitan, gitu aja. Nah, itu bedanya Vico dengan katarak manual tanpa mesin Vico ya. Ini SICS tekniknya yang dipakai. Kemudian gimana post op-nya? Bagi nanti kalian sebagai dokter umum, jika ikut baksos, apa yang kalian lakukan untuk membantu? Nah, hari pertama pasca operasi dilepas perbannya pagi harinya. Kemudian dilihat ada komplikasi nggak post op. Gimana ngeceknya? Sekali lagi, cek visusnya. Seperti tadi, diulang lagi, visus segmen anterior. Dicek lagi visusnya berapa. Kalau dia dilihat pre-opnya berapa sebelum operasi, post opnya berapa. Kalau tambah baju, tambah terang, nah berarti berhasil. Kemudian tanda infeksi yang paling gampang dilihat adalah blefarospasme ya. Blefarospasme, matanya nggak bisa buka mata, makanya begitu dibuka suruh melihat. Coba buka matanya sendiri. Kalau dia buka bisa sendiri, nggak mengecing-ngecingkan mata gini, berarti bagus, visusnya bagus. Ya sudah, operasinya berarti berhasil. Kemudian diresepi tetes steroid antibiotik selama 2-4 minggu lah, tiap 3 jam 4 jam sekali ditetesi. Kemudian kadang diberi antibiotik salep, terutama waktu tidur. Kemudian bisa juga dikasih analgesik seperlunya aja. Kemudian tetap ditutup dengan face shield ini, profit shield ya. Kemudian kalau sudah agak masih muda, mungkin malu pakai ini, bisa pakai kacamata hitam ya. Kemudian setelah 6-8 minggu pasca operasi, kondisi sudah tenang, bagus, baru diukur lagi kacamatanya, terutama untuk baca. Kadang-kadang belum bisa ya, kecuali kalau sudah dipasang lensa yang bisa ada akomodasi sendiri, ada khusus itu lensa tanam yang ada presbyopnya, ada tuh ya. Jadi nggak perlu kacamata kalau itu, tapi lebih bagus dan lebih murah ditambah kacamata baca lah minimal. Oke. Nah, apa komplikasi awal pasca operasi katarak? Ini ada kebocoran luka. Nih, irisnya keluar sehingga kalau bocor. Kemudian bisa juga timbul karena lukanya lebar, bisa terjadi astigmat karena jahitan tadi. Kemudian korneanya bisa odim ya, odim, kornea nggak jernih tandanya. Kemudian ada keratopati, jadi endotelnya, lapisan kornea yang paling belakang itu ada gini-gini, gambaran kalau center kelihatan. Kemudian dilihat dari anterior chambernya, ada enggak peradangan dan bilik mata depan, ada hifema enggak, ada tas enggak, sindroma, infeksi sindroma, ada flare cell di anterior chamber. Kemudian ada vitreous. Nah, kalau ada vitreous itu berarti ada vitreous prolap, ini bahaya. Dan dicek juga komplikasinya, bisa kadang-kadang TU-nya tinggi, intraocular pressure-nya tinggi, atau bahkan malah rendah, berarti jahitannya nggak
kuat, nggak ada bocoran kalau rendah. Kalau tinggi biasanya karena vitrus prolap atau bahan gelnya itu tersisa di situ, viskoelastisnya. Kemudian bisa juga beberapa hari itu lensanya nggak di tengah, lensanya terbalik, miring, terjepit dari pupil, sampai timbul tekanan intraokular block, sindrom kapsul. Bisa juga yang paling bahaya ini, akut endophthalmitis. Tadi udah jelaskan endophthalmitis itu terjadi, tanda awalnya endophthalmitis itu apa? Blefarospasme. Oke, itu ingat blefarospasme. Gini nggak bisa buka mata habis operasi. Ini gambarnya. Ini tadi iris prolap, irisnya keluar karena jahitannya kurang rapat. Ini yang kasus ECCE ya, jahitannya 5, kemudian mungkin dia batuk atau mengejan keluar. Kemudian ini korneanya yang tadi tidak jernih ya, keruh, udim, ada stri keratopati nih. Kemudian ini ada di bilik mata depannya ada infeksi peradangan, hipopion, ini endophthalmitis. Ini juga ini iris prolap pada kasus Veko pun bisa terjadi komplikasi, nggak hanya ECC. Veko itu keluar karena tidak dijahit, kemudian ada reaksi dari pasiennya, irisnya bisa keluar ya. Kemudian ini bilik mata depan bisa juga ada yang merah tadi, kalau hipopion putih, kalau ini merah, ada perdarahan, ifema, bisa karena trauma waktu mengiris kornea dan lain-lain banyak macam. Terus ini lensa yang nggak terpasang bagus, melorot, kapsulnya robek misalnya ini, sehingga jatuh ke bawah. Nah, pesan di rumah untuk kalian nanti kalau sudah jadi dokter umum, sedini mungkin temukan kasus katarak ya. Semakin dini semakin dioperasi, angka kebutaan akan turun. Setelah ketemu, rujuk sesuai dengan pekerjaannya, sesuai indikasinya, operasi jika perlu operasi. Kemudian sebelum operasi cek dulu tensi, gula darah, penyakit sistemik yang lain, obat-obat yang dipakai sudah kira-kira siap, bagus, matanya nggak ada kontraindikasi untuk operasi, kirim. Nah, masalahnya sering kalau setelah operasi, nah perlu kalian edukasi juga apa komplikasinya dan gimana penataannya gimana. Jangan tambah malah bikin ribut. Wah jelek ini habis operasi kok tambah nggak bisa melihat. Nah, dilihat dulu apa latar belakangnya, atau memang karena dia sudah penyakit sakit diabetes, gula. Kalau penanganan pre-opnya nggak bagus, hasilnya nggak bagus juga. Edukasi ke pasiennya bahwa diabetes misalnya nggak hanya menyerang katarak, tapi retina juga belum bisa diserang, bisa retinopati diabetes. Tetap aja hasilnya kalau sudah kataraknya sudah diambil, ternyata retinanya sudah rusak juga karena diabetes, ya tetap aja nggak bisa melihat. Mungkin itu sedikit ya yang sering terjadi di lapangan. Oke, terima kasih. Ini lihat hasilnya pretest. Ternyata 17% baru melihat. Hampir yang ikut di sini tidak pernah melihat pasien katarak karena pandemi ya, nggak bisa. Terus nih keluhan utama masih karena ada putih di tepi mata. 50% yang jawab benar. Rabun jauh. Keluhan utama itu rabun. Ya, kalau udah putih dok, katarak ini bukan. Kalau katarak itu tidak bisa melihat jari saya, tidak bisa melihat muka saya. Itu kalau kataraknya sudah matur, imatur. Tapi kalau masih tipis-tipis, kadang-kadang sudah nggak bisa. Kalau pekerjanya di komputer sama itu udah terganggu sekali katarak imatur. Khususnya 6/12 sudah katarak bisa. Oke, terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan, kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.